Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Semestia dengan NIM 120225 dari program studi administrasi pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil resume saya atau hasil penelitian saya mengenai mata kuliah manajemen pada pertemuan keempat yang berjudul tentang komunikasi dalam public relationship. Pekerjaan utama mereka dalam public relationship ini, yang terlibat dalam public relationship ini, yaitu pekerjaan terkait dengan public internal maupun eksternal, yang keywordnya adalah komunikasi. Mereka harus mampu mengkomunikasikannya atau menyampaikannya kepada publik internal ataupun eksternal, atau kalau disebut sebagai data atau fakta, masukan tersebut bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk memperbaiki suatu lembaga ataupun organisasi. Jika ditarik dalam konsep ataupun kedudukan PR, yang namanya proses, harus dikenal siapa komunikatornya, seperti lembaga atau komunikator si pekerja ataupun orang-orang yang terlibat dalam kegiatan PR. Kalau di kantor contohnya PRO-nya yaitu jam manager. PRO itu public relationship optional, serta pesan atau message yang akan disampaikan kepada publik internal ataupun eksternal itu dapat disampaikan ataupun dapat dimengerti oleh si komunikan ataupun si para pendengarnya. Receiver atau komunikan. Receiver atau komunikan ini adalah mereka yang menjadikan tujuan akhir dari sampainya proses informasi ataupun harapan kita dalam menyampaikan informasi tadi. Media yang dapat dimanfaatkan seperti media sosial, media koran, majalah, media tata cetak, surat, dan lain-lain, yang tepat dan dapat digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi. Jika informasi itu sudah disampaikan dan dari si pengirim pesan tadi kepada publik ataupun kepada penerima pesan untuk dapat sebuah efek. Efek di sini maksudnya sebuah ilmu atau sebuah gambaran menurut Laswell. Proses komunikasi adalah segala sesuatu unsur yang ada ataupun terlibat di dalamnya yang sebenarnya mempunyai keterkaitan langsung dengan publik tersebut. Bentuk-bentuk komunikasi dari kegiatan PR ini yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi ini terjadi antara orang-orang yang ada di lembaga ataupun organisasi. Apakah bentuknya personal komunikasi atau kebutuhan tentang individu yang terkait dengan pekerjaan. Yang kedua, komunikasi kelompok atau divisi per divisi di antara lembaga per lembaga, di antara organisasi. Yang ketiga, yaitu komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini adalah komunikasi yang terjadi di antara kelompok ataupun lembaga yang berada di dalam suatu organisasi ataupun lembaga dengan kelompok yang berada di luar atau publik, yang ada kaitannya timbal balik, yang bagaimana kamu itu dapat memberikan dampak ataupun feedback yang akan terjadi nantinya. Dan apa sih komunikasi itu? Komunikasi itu adalah organisasi dengan publik atau lembaga dengan mereka yang di luar yang dimaknai secara langsung maupun tidak langsung atas dampaknya kita punya lembaga.
Sedangkan komunikasi organisasi yaitu terjadi proses cross komunikasi atau zigzag kemana-mana yang akan terjadi, atau disebut juga dengan komunikasi antara atasan dan bawahan, bawahan ke bawahan, bawahan dengan pimpinan, divisi per divisi, divisi C ke divisi A, atau bisa disebut dengan komunikasi horizontal, vertikal, dan ya itu sudah kita pelajari. Dan itu adalah gawean mereka yang terlibat di dalam divisi public relationship ini pada setiap lembaga untuk mendesain dan membuat komunikasi itu terjadi secara lancar, sehingga informasi, keputusan, kebijakan yang dihasilkan atas dampak yang dibicarakan tadi dengan pengambilan keputusan bisa dikomunikasikan secara efektif dan efisien tentunya. Efektivitas komunikasi yang terjadi di interpersonal dapat ditentukan oleh 5 hal, yaitu keterbukaan, empati dan simpati, dukungan atau suportif dari kalangan manapun, baik yang di luar ataupun di dalam organisasi. Yang keempat, sikap. Yang kelima, kesetaraan. Jadi itulah 5 kunci keefektivitasan komunikasi dalam public relationship. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai strategi public relationship dalam komunikasi itu apa sih? Strateginya meliputi yang pertama publication tentunya. Bagaimana PR, lembaga memanfaatkan media ataupun alat untuk mempublish, mempromosikan agar berdampak sangat luas. Yang kedua, event atau acara. Melalui acara-acara kegiatan besar yang mengandung masyarakat ataupun industri untuk menaikkan perhatian ataupun minatnya agar dapat melihat dan merasakan serta mengetahui lembaga ataupun organisasi yang kita bawa atau kita kemukakan kepada publik yang di luar. Selanjutnya, berita ataupun news. Berita di sini mengundang seperti para wartawan untuk menulis berita tentang organisasi kita, dan bisa sendiri kita yang mempublisnya sendiri ke media cetak yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Yang keempat, sosial adalah hubungan antar masyarakat dengan kita yang berada di organisasi atau lembaga, atau kita yang berkomunikasi dengan mereka yang di luar gitu. Bisa saja, dan itu akan membuat suatu dampak yang sangat signifikan terhadap lembaga. Dan peran-peran praktisi PR dalam menjalankan komunikasi ini mungkin sangat banyak, dan tentunya berbagai macam sudut pandang yang mengemukakannya. Kita pilih salah satu menurut Bronze Asman di tahun 92 dan dikembangkan oleh Scottless pada tahun 97-an, yang mana menurut Bronze Asman ini yang pertama yaitu perannya sebagai fasilitator komunikasi, yang kedua sebagai fasilitator proses pemecahan masalah, yang ketiga sebagai teknisi komunikator, yang keempat sebagai penasihat ahli. Itu menurut Bronze Asman. Dan apa sih strategi khusus PR tersebut dalam komunikasi kepada publik internal ataupun eksternal? Nah, di sini pasti juga banyak beberapa pandangan dan beberapa strategi yang dikeluarkan oleh para ahli terdahulu kita untuk memajukan organisasi ataupun lembaganya kepada khalayak umum. Dan
Strategi khusus PR dalam berkomunikasi kepada publik internal atau eksternal. Yang pertama, mengenal khalayak umum, khalayak publik, ataupun apa tujuan yang ingin menyampaikan pesan kepada siapa, tentunya itu sudah diatur dan di step by step untuk hasil yang maksimal nantinya. Yang kedua, dalam rangka menyusun pesan agar dapat cocok pada khalayak umum, menyusun pesan agar dapat diterima dan diresapi, dibaca oleh khalayak umum, agar tertarik dalam menyampaikan ataupun melihat organisasi kita tentunya. Yang ketiga, menggunakan metode yang tepat dan cocok. Yang keempat, menggunakan strategi dengan memilih media yang tepat dan yang pantas dan semestinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah-salah kata atau salah pengucapan dari nama. Saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.